Baik, selamat siang semuanya teman-teman. Yang Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan doa. Baiklah, Saudari Yova pimpin doa untuk kita semua. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin. Oke. Baiklah, pembahasan saya pada hari ini tentang yaitu perubahan sosial. Di sini saya mengambil materi perubahan sosial untuk tingkatan anak SMA dari bidang mata pelajaran sosiologi. Yang pertama harus kita ketahui itu apa itu perubahan sosial. Pengertiannya sih sederhana saja. Perubahan sosial yang bisa dilihat adalah pergeseran nilai, norma, sikap, atau pola dalam masyarakat itu sendiri. Sistem sosial biasanya memandai perubahan ini dimulai dari beberapa hal yang tadi sudah tidak berjalan sesuai pada prioritasnya. Jadi, perubahan sosial dapat terjadi karena perubahan kondisi geografis, perubahan kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Seperti misal halnya di dalam suatu desa terjadi adanya percampuran antara dua budaya, yang mana bapaknya orang Dayak, ibunya Melayu. Nah, dalam suatu desa tersebut maka terjadi suatu perubahan sosial dari segi kebudayaan, agama, norma, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, penyebab perubahan sosial. Seperti yang disebutkan di atas, nilai-nilai atau sistem sosial yang bergeser atau tidak seperti sedia kala adalah pengertian perubahan sosial. Tapi, apa yang menyebabkannya? Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dipicu karena adanya rasa ketidakpuasan dengan kondisi saat ini, atau timbulnya keinginan untuk menjadi lebih baik. Perubahan ini seperti dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar atau dari dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial ini bisa berlangsung secara sadar dengan penuh perencanaan, juga dapat berlangsung secara tidak sadar. Perubahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu perubahan yang dari dalam atau yang secara sadar. Perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, pemberontakan atau gerakan revolusi, seperti pada masa Orba dan Orda. Orma. Orba itu apa ya? Orde baru dengan orde lama. Nah itu. Kemudian ada faktor eksternalnya yang dari luar, yaitu dari alam, peperangan, pengaruh dari masyarakat lain. Di sini teman-teman ada tahu kenapa peperangan termasuk dari faktor eksternal? Kenapa? Perubahan sosial terjadi karena peperangan dari faktor eksternal itu karena apa? Pengaruh lingkungan mungkin. Peperangan. Iya. Peperangan antar suku, Ya. antar negara atau apapun itu. Nah ini terjadi karena kenapa peperangan termasuk dalam faktor eksternal? Karena yang terlibatkan ini adalah penduduk biasa yang bukan itu militer. Di sini warga sipil yang terkena karena ulah militer. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti akan merasakan perubahan sosial, baik itu secara lambat ataupun dengan cepat.
perubahan sosial ini juga tidak akan berhenti berkembang. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan membuat perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Perubahan yang cepat dapat menyebabkan disorganisasi dalam suatu kelompok masyarakat. Disorganisasi ini biasanya bersifat sementara. Perubahan tidak hanya dibatasi oleh bidang kebedaan atau materi, semuanya bidang spiritual. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat satu sama lain. Contoh perubahan sosial di sekolah. Jika kita ingin melihat atau menyadari perubahan sosial yang gamblang dan mudah, kita bisa melihat dari sekeliling kita. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh perubahan sosial di dalam lingkungan sekolah. Misalkan di SMA N nomor 8 Pontianak adalah sekolah yang belum lama berdiri. Mungkin tepatnya ketika Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden. Ketika itu pertama kali itu saya sekolah di sana, yang saya lihat adalah di SMA 8 Pontianak itu hanya mempunyai satu gedung utama. Dan tentu saja belum ada fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar dan mengajar. Saat itu belum ada ruang seperti ruang multimedia, perpustakaan, dan lain-lain. Kegiatan belajar mengajar atau KBM pun terganggu dikarenakan kelas yang belum mencukupi kapasitas muridnya. Walaupun terganggu KBM pun masih dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu, SMA 8 Pontianak pun mulai membangun gedung baru dan fasilitas lainnya. Nah, mungkin karena bantuan dari pemerintah dan dana awal tahun yang disumbangkan oleh siswa-siswi SMA 8 menjadikan sekolah ini berkembang. Mulai dari situlah SMA 8 mulai terpadu sistem KBM maupun fasilitas juga dapat lebih mencukupi. Bahkan adanya WiFi sangat membantu untuk mencari bahan pembelajaran. Dari contoh di atas, kalian tahu kan perubahan sosial yang terjadi pada SMA 8 Pontianak tersebut. Nah, faktor-faktor pendorong perubahan sosial ada 5. Nah, kita masuk ke 5 faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama adanya kontak dengan budaya lain. Seperti kita lihat di Indonesia, kita memiliki berbagai macam ragam budaya, suku, adat, norma, dan lain-lainnya. Nah, awal proses perubahan sosial adalah adanya kontak dari seseorang atau kelompok pada orang atau kelompok lain. Melalui kontak sosial terjadilah proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil-hasil budaya berupa fisik. Dua kebudayaan yang saling bertemu akan saling berpengaruh dan akhirnya membawa perubahan. Dengan demikian, berhubungan dengan budaya lain dapat mendorong munculnya perubahan sosial budaya. Hubungan atau kontak dengan budaya lain dapat dilakukan secara difusi, alkulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Sistem pendidikan maju. Yang kedua, pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh melalui jenjang-jenjang pendidikan di sekolah. Pendidikan formal mengajarkan bermacam-macam kemampuan seperti menguasai ilmu pengetahuan, kerajinan, hidup mandiri, olahraga, dan kesenian. Nah, dengan mengikuti pendidikan di sekolah, seseorang individu mempelajari suatu nilai-nilai tertentu yang dapat membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Selain itu, pendidikan sekolah mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara ilmiah dan objektif. Dengan pengetahuan itu, seseorang individu dapat menilai apakah kebudayaan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan zaman atau tidak. Yang ketiga, adanya penghargaan untuk sebuah karya. Teman-teman, sikap untuk menghargai hasil karya mendorong seseorang individu akan memunculkan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
Wujud sikap menghargai hasil karya seseorang juga dapat berupa pemberian Nobel atau penghargaan. Selain itu, adanya keinginan untuk maju dalam diri seseorang memicu munculnya perubahan-perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya terjadi karena adanya rasa tidak puas terhadap situasi dan kondisi saat ini. Karenanya keinginan untuk mengadakan suatu kemajuan mendorong seseorang serius lah, Sumpah. Tadi antara SMB. Sambung pakai itu aja. Yang keempat, ada sistem masyarakat terbuka. Adanya open star function adalah masyarakat memungkinkan terjadinya gerak sosial vertikal. Situasi kondisi ini memberi kesempatan seseorang untuk menempati strata yang lebih tinggi. Melalui kerja keras dan melakukan perubahan-perubahan, seseorang individu mencapai kemajuan diri guna meningkatkan strata. Dan yang kelima, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Adanya perubahan dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi saat itu. Apabila perasaan itu terjadi dalam waktu yang lama, akan menimbulkan tekanan-tekanan yang disertai dengan kekecewaan hingga pada suatu waktu memunculkan revolusi dalam tubuh masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Perubahan-perubahan ini timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap cara kerja pemerintah. Nah, teman-teman, itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam sebuah masyarakat. Semoga penjelasan tersebut dapat membantu kalian dalam memahami topik ini. Dan apabila kalian merasa perlu penjelasan lebih lanjut mengenai topik ini, akan saya bahas minggu depan. Maaf bila banyak kata serta tingkah laku saya yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.